Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sekilas tentang Big Data Analytics. Nah, pertama-tama mungkin kita lihat dulu media penyimpanan atau database ya, yang umumnya sering dipakai. Jadi mungkin kalau teman-teman sering membuat software, pasti biasanya tahu nih yang namanya Oracle, MySQL, dan juga PostgreSQL. Mereka semua adalah media penyimpanan data konvensional ya, di mana datanya di situ biasanya sifatnya berbasis relasional. Nah, sekarang ada yang namanya big data. Kenapa namanya big data? Gitu ya. Jadi secara definisi, ini adalah data yang sangat-sangat besar. Sangat besar, ya, dan juga sangat kompleks. Sehingga sulit untuk diproses dengan cara yang konvensional. Jadi ketika MySQL, PostgreSQL tidak bisa lagi menghandle datanya, nah biasanya itu sudah mulai masuk ke ranah big data. Big data ini juga biasanya kombinasi dari data-data yang sifatnya unstructured, semi-structured, dan structured. Jadi kalau kita lihat database berbasis relasi, itu biasanya structured. Kalau semi-structured sebagai contoh adalah email. Kita masih ada pembagian ya, ada judul, ada isi email, tapi sebenarnya kan isi email bisa macam-macam ya. Bisa teks, bisa gambar, dan seterusnya. Ada juga yang namanya unstructured. Jadi kalau di sini, ini tidak ada strukturnya sama sekali. Contoh misalkan gambar, video, musik, dan seterusnya. Data-data ini sebenarnya nanti bisa diambil insight-nya. Jadi kita bisa minta nih temuan yang mungkin bisa berguna di konteks bisnis proses kita. Ya, insight-nya bisa juga dimasukkan ke machine learning gitu ya, untuk menciptakan modeling prediktif dan seterusnya. Nah, siapa saja sih yang butuh big data? Gitu ya. Jadi yang butuh sebenarnya kurang lebih ada data engineer, data analis, dan data scientist. Mungkin pertama kita lihat dulu apa sih perbedaan dari mereka bertiga. Jadi data engineer ini sebenarnya yang paling teknikal di antara semuanya. Jadi data engineer tugasnya ngapain? Mereka tugasnya adalah preprocessing ya. Jadi seperti kayak melakukan formatting ya untuk tabel-tabel yang ada. Supaya apa? Supaya konsisten. Misalkan nih, konsep penamaan. Penamaannya apakah mau ID underscore nama atau nama underscore ID. Tuh. Terus misalkan, tanggal nih, tanggalnya mau DD, MM, YYYY, atau MM, DD, YY. Kan? Nah, yang kedua ada yang namanya data analis. Data analis ini biasanya dia menciptakan dashboard. Ya. Dashboard untuk divisi-divisi yang terlibat. Jadi misalkan, oh ada divisi marketing, berarti akan dibuatkan dashboard marketing. Ada divisi untuk misalkan, oh divisi penjualan, atau mungkin divisi customer care. Mereka akan dibuatkan dashboard yang spesifik masing-masing. Tentu data analis di sini juga akan bantu. Kalau misalkan ternyata divisi-divisi tersebut ada kesulitan nih untuk mencari kebutuhan mereka. Jadi akan coba diformulasikan oleh data analis. Ada lagi yang namanya data scientist. Jadi data scientist ini lebih ke arah membuat rekomendasi. Biasanya didasarkan dengan machine learning model. Jadi dari data yang ada, dia membuat pola, ya, membuat pola, lalu pola itu dijadikan sebagai rekomendasi. Nah, memang kalau kita kadang-kadang ketika kita cari kerjaan ya di bidang entah data science gitu atau mungkin data analis, itu kadang-kadang memang suka saling overlap. Jadi bisa aja nih judulnya namanya data analis, tapi ternyata dia mencakup juga ke data scientist, atau dia juga mencakup ke data engineer. Dan hal itu adalah hal yang umum. Ya, jadi tidak salah juga dari sisi perusahaannya. Nah, hanya di sini mungkin nanti kita kalau cari pekerjaan terkait dengan data analytics dan sebagainya, dilihat dulu job desk-nya. Jadi dipastikan apakah memang itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya dilihat juga kan apakah insentifnya sesuai atau tidak. Gitu. Semua yang tadi butuh big data,
Dan mereka biasanya juga bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar dan yang sangat terlibat aktif dengan data. Ini contoh-contohnya, ada Shopee, Traveloka, Grab, Tokped, Tiket.com, dan juga ada Gojek. Seperti yang kita tahu di sini, jumlah data yang dipegang sama mereka itu sangat-sangat besar. Contoh ya, Tokopedia. Tokopedia berarti ada database untuk pembeli, ada database untuk penjual, ya. Lalu juga nanti ada database transaksi, promo, dan seterusnya. Lalu sebenarnya kalau kita lihat secara tidak sadar, beberapa aplikasi juga mengambil data yang implisit. Jadi tidak dimasukkan secara sadar oleh user. Misalkan jenis device, lokasi, dan seterusnya. Jadi kalau dilihat, ini big data banget gitu ya. Data yang dihandle sangat-sangat besar. Ada beberapa karakteristik dari big data, ini yang paling komprehensif, yaitu 5V. Sebenarnya ada juga yang bilang 3V ya. 3V ini berarti cuman yang 3 yang pertama ya, volume, velocity, dan variety. Ada juga yang bilang 3V itu volume, velocity, dan veracity. Ada yang bilang 4V. 4V itu berarti yang 4 yang di atas, volume, velocity, variety, dan veracity. Nah, di sini saya akan bahasnya yang komplit. Jadi supaya kita tahu semuanya, apa maksud dari masing-masing karakteristik. Pertama, volume. Namanya big data. Jelas, ukurannya harus besar. Nggak boleh tuh ukurannya cuma kecil-kecil aja. Kalau misalkan dia cuman anggaplah berapa ratus baris, itu over engineering kalau misalkan kita pakai big data. Big data ini termasuk jasanya mahal gitu. Jadi kalau misalkan kita asal pakai bisa rugi perusahaannya gitu. Tentu ukuran big itu relatif ya. Besar itu relatif, tapi biasanya bisa dilihat dari jumlah entry. Minimal kalau big data itu biasanya udah ratusan ribu data, nah itu baru masuk ke big data. Memori terpakainya sudah harus bergiga-giga. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai dari file teks, kita ambil datanya cuma 1 mega, ya itu bukan big data. Lalu jumlah field per tabelnya itu belasan atau puluhan. Kita juga bisa lihat dari relasi antar tabelnya. Kalau makin kompleks ya bisa jadi juga masuk ke kategori big data. Dan yang terakhir yang penting juga, walaupun mungkin kita lihat sekarang datanya nggak banyak, tapi ternyata pertumbuhan datanya cepat. Misalkan sehari bisa kali 2. Nah, ini juga potensi nih untuk kebutuhan big data. Kedua adalah velocity atau kecepatan. Jadi, kalau di big data, tentu kecepatan adalah hal yang penting. Karena datanya besar, harusnya proses di big data ini sangat-sangat efisien. Harus lebih cepat dibandingkan database tradisional untuk ukuran data yang sama. Ketiga, variety. Jadi di sini, jenis dan bentuk data yang disimpan biasanya bervariasi dan kompleks. Kadang-kadang itu adalah kombinasi dari data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Contohnya, kalau terstruktur berarti semua yang ada di RDBMS itu rata-rata terstruktur, semi terstruktur yang tadi sudah dijelaskan, email, dan tidak terstruktur itu seperti gambar, video, dan seterusnya. Keempat, veracity. Nah, veracity ini menggambarkan kualitas dan ketepatan dari data untuk menggambarkan hal yang sebenarnya. Jadi seberapa dekat nih keterkaitan data dengan kondisi yang ada. Ada beberapa isu yang muncul di sini yang bisa menyebabkan datanya menjadi tidak tepat. Contoh, data tidak lengkap, tidak konsisten, atau mungkin tidak detail. Kelima, yang disebut dengan value. Value ini lebih ke arah melihat apa sih manfaat dari big data ini untuk keseluruhan proses bisnis. Apa saja insight yang bisa diperoleh di sini? Dan mungkin stakeholder apa saja yang terdampak positif? Divisi-divisi apa aja yang pakai ini? Itu masuk ke komponen kelima, yaitu value.
Nah, untuk Big Data sendiri, database-nya mungkin beberapa sudah kita kenal ya. Jadi ini semuanya adalah cloud service. Jadi ada Amazon Web Service, ada Azure, ada Google Cloud, dan ada Alibaba Cloud. Semuanya sifatnya cloud, artinya apa? Artinya kita tidak punya server fisiknya. Bisa sebenarnya kalau ingin membuat arsitektur sendiri, tapi harganya itu sangat mahal. Karena harga server, lalu maintenance untuk arsitekturnya itu juga mahal. Jadi biasanya bahkan perusahaan-perusahaan besar pun menggunakan cloud service. Jadi mereka bayar seperlunya. Nah, kenapa sih bisa jadi perlu bayar? Kenapa nggak bisa bikin sendiri? Gitu ya. Karena arsitekturnya itu sangat ribet. Jadi dia perlu beberapa komputer, ya, beberapa server, ya, dan server-server itu saling terhubung satu sama lain. Lalu ada yang prosesnya disebut dengan map reduce. Jadi di sini data yang ada itu di mapping, gitu ya, di mapping supaya efisien. Setelah itu direduksi supaya memorinya bisa lebih sedikit. Nah, karena di sini sistemnya terdistribusi, maka setiap server ya itu akan menyimpan hanya sebagian dari keseluruhan data. Nah, gimana kalau misalkan satu server tiba-tiba rusak? Nanti ada yang namanya replikasi. Kalau tidak salah, by default itu ada 3 replikasi. 3 replikasi, jadi kalau misalkan ada satu yang rusak, mereka bisa ambil dari replikasi yang tersisa. Ini sebenarnya arsitektur umum yang dipakai di cloud service yang ada, ya. Ada yang disebut dengan BigQuery. Nah, BigQuery adalah IaaS ya, Infrastructure as a Service untuk database big data dari Google Cloud. Ini user friendly banget, ya. Mungkin dari dulu juga kita tahu bahwa Google UI UX-nya sangat baik ya untuk pengguna. Nah, sintaksnya juga tidak beda jauh dengan SQL. Jadi kalau kita paham terkait dengan SQL, maka pindah ke BigQuery tidak akan masalah. Dan BigQuery ini akan menyamarkan proses yang ada di belakang. Jadi kita nggak perlu pusing dengan sistem terdistribusinya, MapReduce-nya seperti apa, itu nggak usah dipusingin. Itu dipegang sama BigQuery. Yang perlu kita tahu cuman kita bikin query-nya, kita ambil datanya, selesai. Itu aja. Dan ini kelebihannya lagi bisa dicoba gratis, tapi dengan limitasi. Ya. Bisa dicoba ke konsol cloudgoogle.com, lalu pilih yang namanya BigQuery. Cuman kalau teman-teman pengen coba ini, saran pakai email yang tidak terhubung dengan media pembayaran apapun. Karena BigQuery ini kadang-kadang kalau kita salah proses, dia akan minta bayaran dan bayarannya jadi mahal. Nah, latihan juga sebenarnya kita nggak perlu bikin database dari nol. Kita bisa pakai dataset-dataset yang sudah disediakan. Namun, tetap perlu diperhatikan ukuran datanya seperti apa. Jadi cari yang ukuran datanya kecil dulu untuk percobaan. Jangan langsung ukuran datanya besar. Karena nanti mekanisme pembayarannya adalah dari seberapa banyak memori yang terpakai untuk melakukan query. Sekarang kita masuk ke yang lebih teoritis ya. Bagaimana sih kita merancang data warehouse? Oke, pertama pasti harus memahami konteks bisnisnya seperti apa. Kita harus tahu nih, kalau kita mau bikin data warehouse, kita harus tahu konteksnya mau ngapain nih. Misalkan, oke, ingin bikin untuk proses transaksi tiket Traveloka. Berarti kita harus tahu nih, apa saja nih tahapan-tahapan yang dilakukan untuk transaksi tiket. Oh ya, pertama user harus login. Setelah itu nanti setelah login, mereka bisa pilih pesawat ya, jadwal penerbangan. Nanti setelah itu mereka bisa pilih tempat duduk, dan seterusnya. Setelah sudah paham, baru masuk ke tahap kedua. Kumpulin nih, kebutuhan-kebutuhannya apa dalam membuat data warehouse. Jadi kita mulai membuat struktur tabel beserta field-fieldnya.
Biasanya pakai star skema. Jadi ada satu tabel utama ya, yang kadang kita sebut dengan fact table, lalu ada dimension table yang mengelilinginya. Misalkan nih, untuk Traveloka, berarti kita cover sampai pemesanan ya, tabel pemesanan, tabel user, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, ketiga, kumpulkan data. Jadi setelah kita sudah membentuk struktur tabelnya, maka kita akan masuk gimana sih cara pengambilan data dan mengisi setiap field yang ada. Jadi di sini, misalkan, oh ya tadi data penerbangan ambilnya dari mana? Oh dari website Garuda misalkan, atau dari website AirAsia, ya. Jadi di sini kita tentukan sumbernya. Terus misalkan, oh kita butuh untuk menghitung posisi, lokasinya, lokasi pemesanannya di mana. Ya sudah, berarti kita coba misalkan oh ambil dari HP-nya sendiri, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu untuk melakukan perancangan data warehouse. Nah, tadi dibahas tentang fact table dan dimension table. Ini kurang lebih perbedaannya antara fact table dan dimension table. Pertama ya, fact table ini sebagai fakta ya. Jadi dia yang benar-benar terkait dengan proses bisnis yang ada. Sedangkan dimension table itu kayak penjelasan, penjelasan dari fakta yang ada ini. Contoh misalkan paling gampang fact table kita tadi ya, pemesanan tiket di Traveloka, maka dimension table kita mungkin misalkan adalah keterangan terkait dengan bandara-bandara yang ada. Jadi kalau di tabel pemesanan, mungkin itu cuma sekedar CGK, BDO, gitu kan. Nah, nanti di dimension table dijelasin tuh, apa itu CGK, apa itu BDO, lokasinya di mana. Terus misalkan nanti kalau mau ditambahkan ada posisi GPS-nya dan seterusnya. Karakteristiknya kalau fact table berarti itu jadi center ya, pusat dari star skema atau snowflake skema juga boleh ya, terserah. Nah, di sini sedangkan dimension table itu yang mengelilinginya. Jadi fact table di tengah, lalu dimension table adalah yang mengelilinginya. Fact table biasanya datanya compact ya, compact dan hanya berisi informasi-informasi penting. Sedangkan dimension table biasanya ada penjelasan. Jadi ini lebih detail, lebih panjang, lebih wordy. Dan berikutnya lagi, ya sisanya kurang lebih bisa dibaca di situ ya. Jadi kayak misalkan fact table itu measurable event gitu kan, terkait dengan dimension table, sedangkan dimension table itu berisi kumpulan reference ya, terkait dengan bisnis yang ada. Kalau misalkan terkait kunci ya, primary key-nya dari fact table itu pasti jadi foreign key-nya di dimension, karena dia akan terhubung gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita juga perlu mengerti nih, kalau kita main big data, kita perlu mengerti ada yang namanya ETL atau ELT. Ya. Jadi karena ini overview, berarti kita akan membahas secara garis besar hal-hal yang kira-kira perlu diketahui sebelum kita terjun ke big data. Apa sih ETL, ELT? ETL ya, itu sebenarnya terdiri dari singkatan, yaitu extract, transform, and load. Kalau ELT berarti dibalik ya, extract, load, and transform. Oke. Nah, ETL ini artinya apa? Artinya ketika kita mengekstrak ya, kita melakukan transformasi data dulu. Misalkan nih, kita preproses dan sebagainya sebelum kita masukkan atau kita load ke dalam data warehouse. Sedangkan ELT ya, artinya apa? Berarti kita ekstrak, setelah kita ekstrak langsung kita load ke data warehouse. Baru kita transform ketika sudah masuk ke data warehouse. Bedanya jelas ya. Kalau ETL berarti itu sebenarnya di data warehouse datanya sudah data bersih ya, sudah diproses. Sedangkan ELT itu belum diproses. Mana yang lebih baik? Biasanya kita kalau big data, kita lebih suka ke ELT, extract, load, and transform. Kenapa?
Sebenarnya, tiap komponen, tiap jenis punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi contoh nih, ETL, karena dia proses dulu sebelum dimasukin ke data warehouse, artinya data warehouse kita akan menyimpan data yang ukurannya lebih kompak, berarti lebih hemat, gitu kan? Tapi kelebihan itu juga menjadi kelemahan. Kalau misalkan tadi ternyata, oh, kita pengen melakukan proses yang lain, gitu kan? Kita ingin melakukan transformasi yang lain, itu akan jadi sulit karena dia harus ngambil lagi, dia harus melakukan proses ekstraksi kembali. Kalau ELT, malah kelebihannya di sana. Kita bisa melakukan transformasi berkali-kali tanpa memberatkan sumber data. Kenapa? Karena itu semua sudah ada di data warehouse kita. Data mentahnya ada di data warehouse kita. Jadi kita bisa melakukan transformasi banyak. Big data biasanya mengambil pendekatan yang ELT. Tuh. Karena mungkin aja nanti transformasinya berubah atau mungkin perlu transformasi yang lain, gitu kan. Kadang kalau kita bergantung banyak ke sumber data, itu kadang jadi sulit. Bisa jadi pas kita mau kontak servernya, servernya mati misalkan. Atau mungkin ternyata, oh datanya tidak lagi tersedia, itu kan akan jadi rumit, ya. Seperti itu. Jadi setiap bagian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk proses datanya sendiri dari data warehouse sampai menjadi keputusan, ya, itu juga dibagi jadi beberapa tahap. Pertama tadi ya, kalau kita pakai konsep ELT, berarti ketika kita load di data warehouse, itu adalah data yang sifatnya mentah. Artinya masih belum diapa-apain. Masuk ke tahap berikutnya, mulai ke transform. Kita mulai misalkan agregasi tahap satu. Misalkan nih ya, kita menggabungkan data pembelian dengan data user. Digabungkan, jadi kita bisa tahu pembeli mana yang paling banyak beli barang, misalkan. Dia beli barang apa aja. Nah, setelah itu masuk ke tahap berikutnya, data mart report. Ini agregasi tahap 2. Jadi biasanya yang mulai terkait dengan fungsi-fungsi kayak sum, count, itu kan sudah mulai pakai group by ya. Nah, ini biasanya agregasi tahap 2 kita bilangnya. Itu masuk ke data mart report, nanti setelah itu, setelah hasilnya jadi, baru dia masuk ke BI tools, dashboard, dan seterusnya. Kenapa sih perlu di layering? Kenapa nggak sekalian aja, gitu kan? Dari data warehouse langsung aja ditransform, selesai, gitu kan? Nah, ini tujuannya supaya datanya bisa dipakai berkali-kali untuk setiap tahap. Satu data warehouse bisa menciptakan banyak data mart. Lalu satu data mart bisa menciptakan banyak data mart report. Seperti itu. Dan nanti setiap data mart report bisa dipakai untuk BI tools sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya kita akan lihat lagi tentang yang namanya garbage in, garbage out. Disingkat dengan GIGO, ya. Jadi, ketika kita melakukan proses ya, proses untuk data analytics dan sebagainya, itu kan sebenarnya kita proses data. Artinya apa? Data di sini juga kualitas awalnya harus dijaga. Jadi jangan sampai kualitas awalnya jelek, karena kalau kualitas awalnya jelek, proses kita mau sebagus apapun, hasilnya bakal tetap jelek, gitu kan. Misalkan nih, ternyata datanya tidak reliable, ya berarti kesimpulan kita di akhir juga tidak akan reliable, gitu. Dashboard kita yang kita punya juga tidak akan reliable, makanya perlu diperhatikan. Ada beberapa dimensi terkait dengan kualitas data, ada 9 kurang lebih, dan ini perlu diperhatikan untuk setiap sumber data yang kita pakai. Pertama, completeness. Jadi data di sini harus sifatnya komplit, tidak ada terlalu banyak missing values atau nilai-nilai yang hilang. Betul, biasanya kita kan bisa preproses ya, kita bisa ada penanganan untuk missing values. Tapi kalau terlalu banyak juga susah kan untuk menangani missing values-nya. Kedua,
mungkin sebaiknya data tidak terpotong sebagian. Jadi kadang mungkin gara-gara ukuran field gitu ya, misalkan nama nih, cuman 7 karakter misalkan. Lalu setelah itu ada orang yang namanya 10 karakter, kepotong kan jadinya namanya. Misalkan Oscar Karnali disambung semua, kalau dia cuma 7 karakter berarti kan cuma Oscar K, gitu. Nah, belakangnya jadi hilang. Dan ini kadang merusak kualitas data, gitu. Kedua, uniqueness. Jadi biasanya setiap tabel ya, kalau kita mau gampang anggaplah sebagai tabel, itu pasti punya yang namanya keunikan. Keunikan setiap entry. Ini bentuknya dalam ID. Jadi kita juga tahu ya, biasanya kalau kita membuat database relasional, pasti tiap tabel mau tidak mau ada ID-nya. Terlepas apakah itu ID-nya bakal dipakai banget atau cuman sekedar ada gitu. Nah, tentu di sini kita juga harus hati-hati ketika melakukan agregasi. Jadi kadang-kadang kalau agregasinya ngaco, mungkin bisa jadi datanya jadi redundant. Misalkan tadi data penjualan ya, penjualan ternyata ada dua baris dengan pembeli yang sama. Padahal kita pengennya nyatuin semuanya, jadi satu pembeli cuma satu data. Gitu kan. Ketiga, ada yang disebut dengan conformity. Jadi ini seberapa seragam ya bentuk data yang tersimpan dalam field yang ada. Contoh, date-nya mau disimpan dalam format apa? Mau DD, MM, YYYY, atau MM, DD, YY, YY. Terus nama universitasnya, mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Mau pakai singkatan apa enggak? Nah, ini semua harus dilihat. Karena kalau mereka tidak ada konsistensi di situ, tidak ada conformity di situ, itu bakal sulit untuk diproses lebih jauh. Nah, ada konsistensi ya. Konsistensi ini berarti konsistensi antar sumber. Jadi sebenarnya mirip ya dengan conformity, cuman kalau conformity ini keseragaman untuk datanya per kolom. Kalau konsistensi ini antar sumber. Jadi misalkan nih nama fieldnya, mungkin ada yang kasih nama di sumber A namanya user ID, yang kedua namanya ID user, gitu kan. Ini aja udah nyebelin, gitu kan, untuk diproses. Terus bisa jadi juga misalnya perbedaan data antar sumber. Ada dua database, dua-duanya megang penjualan, tapi ternyata yang satu beda 10 juta daripada yang lain. Kan. Nah, ini kan cukup bahaya juga. Ada precision. Jadi seberapa presisi atau seberapa detail atau dekat data antar sumber. Jadi seberapa granularity-nya. Jadi misalkan apakah data tanggal tuh sampai tanggal aja atau perlu sampai detik. Kalau sampai detik, apakah itu sesuai nggak dengan kebutuhannya? Kan? Lalu ada juga data integrity, ini juga secara umum kita sudah pakai ketika kita membuat RDBMS gitu ya. Relasi antar tabel untuk kesahihan data. Jadi kayak primary key, foreign key, itu semua dihandle di sini. Ada juga yang namanya validity, seberapa sesuai dengan requirement dari bisnis konteks. Jadi kan ketika kita membuat data warehouse gitu kan, kita perlu tahu kan kebutuhannya apa aja. Nah, di sini di cross check, valid nggak sih sekarang dari data yang ada ini? Lalu accuracy lebih ke arah kebenaran dengan kondisi aslinya, dan timeliness berarti jeda ya, jeda waktu proses ekstraksi data. Jadi mungkin data yang ada di data warehouse kita tidak menggambarkan dunia nyata sebenarnya, karena mungkin kita di data warehouse nariknya 1 minggu sekali misalkan. Atau mungkin kita nariknya tiap hari, tapi di malam hari. Itu timeliness. Jadi seberapa timely? Sebaiknya timely ya. Jadi sebaiknya sih sangat dikit ya jedanya antara keadaan dunia nyata dengan data yang ada di data warehouse. Tapi kan ya tergantung juga ya, tergantung servernya, tergantung biaya dan sebagainya. Jadi banyak faktor sih yang melibatkan ini. Nah, tentu kalau kita sudah bicara dengan big data, maka perlu juga yang ada disebut dengan data
governance. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah regulasi data dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana data itu diproses, bagaimana data itu diakses, itu semua diatur oleh data governance. Mengatur keamanan data secara otomatis ya, dan juga menjaga kepercayaan konsumen. Kita lihat ketika ada berita gitu ya, data dari sebuah perusahaan X bocor gitu kan. Apa yang kita lakukan? Kita kan biasanya jadi tidak percaya dengan aplikasi tersebut dan sebagian besar mungkin langsung uninstall, gitu kan. Langsung udah nggak mau pakai lagi. Jadi di sini data governance ini terkait dengan keamanan dan juga terkait dengan tingkat kepercayaan dari konsumen. Dan ini juga akan mengurangi ya diskrepansi dari data, ya, perbedaan data dari berbagai sumber. Pertama yang penting untuk data governance adalah kontrol akses. Kita harus pastikan siapa saja yang punya akses terhadap data yang ada. Perlu diingat, tidak semua orang dalam organisasi memiliki akses ke semua tabel data. Tidak perlu. Jadi kalau contoh dia banyak kerjanya non teknikal, ya udah dia nggak usah lihat gitu datanya, tabel datanya. Dia lihat insight-nya aja langsung, kan. Tidak semua orang dalam organisasi memiliki akses ke semua dashboard, tergantung divisi. Jadi kalau divisi marketing, dia akan lihat dashboard marketing, kalau divisi penjualan, dia akan lihat dashboard penjualan, dan itu tidak bisa digabung. Biasanya yang bisa lihat semuanya, itu lebih ke arah super admin, atau mungkin direktur dan level-level yang lebih tinggi. Intinya sih, kita perlu membatasi hanya orang berkepentingan yang memiliki akses, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada orang, dia bisa melihat data yang tidak seharusnya dia bisa lihat, gitu kan. Lalu kalau amit-amit nih, amit-amit dia berpikiran jahat, bisa jadi datanya disalahgunakan. Dia bisa jadi bawa kabur datanya, dia jual, dan seterusnya. Lalu, gunakan fasilitas keamanan yang diberikan oleh organisasi jika ada. Ya, ini tergantung ya seberapa besar perusahaan tempat kita bekerja, gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya sudah besar banget, biasanya ada yang namanya VPN. Jadi mereka punya VPN khusus untuk organisasi mereka. Dan ini akan punya sistem security sendiri. Jadi kalau kita connect ke internet, itu akan lebih secure karena ada VPN ini. Kedua, kalau kita masuk ke akun-akun yang pakai username, password, itu biasanya terapkan two factors authentication. Jadi biasanya akan terhubung ke nomor HP gitu ya. Jadi nanti eee, entah kita misalkan dapat notifikasi atau bagaimana ketika kita mencoba login dan harus dikonfirmasi dari HP yang ada. Lalu kalau misalkan dikasih device kantor, ya pakailah dengan baik gitu ya, dan pakailah dengan bijak. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Jadi contoh misalkan jangan install aplikasi sembarangan. Pakai hanya untuk pekerjaan saja. Lalu kalau misalkan untuk kerjaan, jangan menggunakan device di luar dari device yang diberikan oleh kantor. Karena ya security-nya kan tidak terjamin. Nah, yang terakhir ya, kalau untuk data governance, tentu kita perlu tahu aturan dari government ya. Pemerintah kita seperti apa sih mengaturnya? Karena pemerintah ini sebagai pemangku kebijakan dan mereka memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan cloud yang ada di negaranya. Contoh misalkan password itu harus di-hash ya kalau disimpan di cloud. Jadi nggak boleh disimpan apa adanya, gitu kan. Terus juga misalkan servernya harus ada di Indonesia. Itu kalau aturan Indonesia, kan. Nah, ini kita perlu pahami supaya kita tidak kaget gitu ya. Contoh misalkan di situ ada beberapa waktu lalu beberapa perusahaan yang membuka cabang di Vietnam dikejutkan oleh regulasi ini, di mana pemerintah Vietnam mewajibkan penggunaan layanan cloud lokal Vietnam saja. Jadi nggak boleh pakai layanan cloud di luar dari Vietnam. Nah, ini harus dipahami ya. Termasuk juga tadi cara menyimpan data, cara akses data itu juga harus dipahami kalau ada regulasi dari pemerintah. Tapi memang ini biasanya harus kolaborasi dengan orang hukum. Jadi nggak bisa hanya orang teknis saja.
Karena kan kadang orang teknis begitu baca dokumen hukum, itu kan cukup sulit ya, nggak biasa gitu. Nah, ini adalah referensi-referensi yang ada. Terima kasih.